Udah mulai ya? Oke. Ya, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Bu Ismi, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Walaupun kondisi seperti apapun, kita harus bersyukur gitu kan, Bu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Bersyukur apa yang diberikan Allah untuk kita, kondisi apapun. Ibu Ismi Ya, Pak. ngajar di SMA ya? Iya, Pak. Saya mengajar di jenjang SMA. Saya mengajar bahasa Inggris untuk mata pelajarannya. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Artinya ngajar bahasa Inggris itu nggak segampang-gampang yang banyak kena orang, Bu. Kalau saya, kalau bahasa Inggris itu terus terang tahunya cuma dua, Bu. Yes dan no aja. Tapi Iya, Pak. kalau ngartikan agak sedikit tahu, tapi kalau suruh ngomong, mungkin saya ngomong orang ketawa semua, Bu. Mungkin karena belum berlatih aja, mungkin ya Pak ya, karena kan semuanya butuh proses dan latihan, gitu ya Pak. Kayak kayak bahasa Bangka. Saya juga kalau logat saya itu masih Jawa. Jawanya masih medok kalau bahasa Jawa. Jadi kalau saya ngomong Hmm. Bangka, orang bakal ketawa semua gitu. Iya, dialeknya masih dialek Jawa ya Pak ya. Jawaismenya Hmm. masih kental. Ya Bu Ismi, eh, gimana Bu Ismi, Mas yang apa kondisi-kondisi di SMA itu Nah, yang ini dihadapi Bu Pak, Ismi? Nah, jadi hari ini saya mau refleksi nih Pak. Refleksi dari kegiatan kita, kegiatan yang sudah saya lakukan. Jadi mm-mm. saya butuh masukan mungkin ya dari Bapak Widi sebagai coach saya untuk memberikan masukan-masukan, refleksi kepada saya gitu. Iya, iya. Nah, saya kan sudah melaksanakan kegiatan meningkatkan kebiasaan positif untuk siswa ya Pak ya. Saya tuh sudah di sekolah tuh kemarin tuh sudah buat sebuah kegiatannya literasi bersama. Setiap hari Senin itu anak-anak literasi untuk baca buku gitu selama 1 jam pelajaran seperti itu Pak Oh, Widi. oh iya. Eh, Terus apa? Apakah anak-anak itu tertarik dengan langkah Ibu ambil itu untuk mereka Nah, rencananya itu gimana gitu? mereka pada saat kegiatan itu mereka tertarik Pak, karena mereka membaca sumber-sumber bacaan yang baru. Kita juga dapat buku bantuan dari perpustakaan daerah sehingga anak-anak merasa tertarik untuk membaca bacaan-bacaan apalagi koleksi baru di perpustakaan gitu pada hari Senin. Iya. Nah, Oh itu yang iya. saya lihat Pak. Boleh tahu Bu, boleh boleh ingin ingin tahu saja, apakah di sekolah itu ada perpustakaan digitalnya? Di sekolah kita belum ada perpustakaan digital, Pak. Jadi masih menggunakan perpustakaan biasa dan bukunya juga masih dalam bentuk cetak seperti biasa. Oh, Seperti itu, Pak. mungkin apakah mungkin ke depan merintis perpustakaan digital? Anak-anak sekarang maklum Bu ya, semuanya kan serba digital kan gitu. Mungkin Iya, Pak, benar. suasana-suasana yang digitalisasi itu memang membooming itu luar biasa Bu ya. Intinya eh, saya sendiri apa namanya untuk kedepannya memang digitalisasi kayaknya tidak bisa dihentikan, termasuk perpustakaan mungkin Bu. Jadi peran serta mereka itu kira-kira sampai berapa persen perkiraan Bu? Peran serta di mana nih, Pak, Peran maksudnya? serta mereka melakukan itu eh, mengikuti kegiatan yang Ibu maksud tadi. Kegiatan apa tadi Bu? Bisa disampaikan? Kegiatan literasi, Pak. Oh, Setiap hari literasi. Senin mereka membaca buku selama 1 jam mata pelajaran, Oh iya, seperti iya, itu. literasi. Alhamdulillah. Berarti memang persenannya kira-kira
udah berapa persen Bu yang dijalani anak-anak itu? Karena itu kegiatannya sudah lakukan dan sekarang masih berlanjut, terus kita juga sudah membuatkan jadwal ya Pak ya, jadi setiap hari Senin anak-anak melakukannya, mengikut sertakannya 100% Pak, semuanya ikut. Alhamdulillah, berarti luar biasa itu Bu. Terus apakah ada hal-hal yang kira-kira Ibu di perlu didiskusikan di sini? Hal-hal yang sifatnya apa yang perlu didiskusikan atau gimana gitu? Gimana menurut Ibu? Dari ini paling Pak ya, menurut saya tuh butuh insight gitu Pak ya. Kira-kira nih kalau dari Pak Widi sebagai coach saya, bagaimana ya Pak ya ke depannya untuk mengembangkan lebih baik lagi itu seperti apa ya Pak ya? Oh itu. Kalau menurut Ibu gimana yang terbaik untuk Ibu? Ibu lakukan langkah-langkah Ibu yang ada gambaran di pikiran Ibu, nanti begini, begini, dan sebagainya. Mungkin Ibu ada gambaran dulu. Kalau saya sih pengennya itu terus berlanjut ya Pak ya, jangan hanya di satu semester ini saja gitu. Maunya tuh sampai semester 2 juga masih berlanjut sampai setiap tahun ya masih berlanjut gitu. Nah mungkin tadi ya Pak Widi ya kata Pak Widi bisa dengan perpustakaan digital karena anak-anak juga menggunakan teknologi. Nah, Ya. tapi di sekolah kita ini, posisi sekolah kita ini kestabilan sinyal atau jaringan itu tidak stabil, Pak. Nah, saya bingung untuk membuat perpustakaan digital kan perlu jaringan yang memadai ya Pak ya, terus tuh Iya. harus sarana dan prasarana. Jadi saya masih terkendala di situ Pak. Kalau misalnya selama ini kan kita hanya menggunakan buku saja, buku cetak gitu untuk digunakan anak-anak berliterasi membaca. Seperti itu Pak. Oh iya, iya. Alhamdulillah berarti udah langkah-langkah konkret yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Tinggal apa meningkatkan lagi Bu. Intinya pada itu udah bagus sekali artinya. Eh, dengan kegiatan yang Ibu laksanakan, kalau boleh tahu pihak sekolah atau ini gimana dukungan dari pihak sekolah? Sejauh ini sekolah mendukung Pak, selain sekolah juga membantu membuatkan tim dalam pengembangan kegiatan itu. Kita jadi punya tim kan, melibatkan guru, melibatkan pustakawati juga yang ada di perpustakaan. Itu kita ada timnya Pak. Kemarin sekolah juga sudah meminta bantuan dari pihak swasta, terutama dari perusahaan Timah itu minta bantuan buku juga untuk memperkaya koleksi-koleksi di perpustakaan kita. Jadi kalau misalnya dukungan sekolah itu sepenuhnya mereka mendukung kegiatan yang kita lakukan saat ini gitu Pak Widi. Ya, alhamdulillah Bu, dukungan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan yang Ibu canangkan, Ibu rencanakan itu mudah-mudahan akan semakin maju Bu. Insya Allah dengan tekad yang Amin ya Pak tulus. ya. Terima kasih Bu waktunya. Mudah-mudahan kita obrolan kita ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Pak Widi atas Sama-sama. masukan-masukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Widi. Oke, sudah dimatikan recordnya. Gimana? Panjang nggak tadi? Berapa menit? Aduh, saya yang kayaknya enggak sih, kurang 46 detik lagi, 15 menit. Oh, berarti 50 menit itu Kali. lama Ya, ternyata. iya Pak Widi ceritanya wah seru tuh karena udah Pak Widi lakukan ya. Keren Pak sekolahnya. Ya, cerita yang saya lakukan, kalau cerita yang masih Mm-mm. saya lakukan, saya nggak mau juga. Artinya hayalan. Iya. Oke. Gimana Pak tadi Pak penampilan saya sebagai coach kalau Pak Mantap. Widi? Kalau kalau sampai udah bagus. Kalau saya terus terang, bagi saya namanya dunia seperti ini kan dunia baru. Enggak lah, Pak Widi pengalamannya lebih banyak daripada saya. Saya baru 7 tahun Pak ngajar. Kalau saya sih sebenarnya cenderung lebih ke lapangan, saya orang lapangan. Kalau kalau hal-hal seperti ini bagi saya memang dunia baru. Terus terang aja.
Ini baru yang mau nggak mau, suka nggak suka harus saya jalani. Iya sih Pak. Ya. Apalagi kepala sekolah Pak ya. Kepala sekolah tuh harus tahu ilmu manajerial ya Pak ya, gitu ya. Iya, kepala sekolah itu sekarang nggak bisa main-main karena semuanya serba data. Kalau kita Mm-mm. hanya ngandalkan, apa, mengandalkan pegawai kita, bisa kelanggar kita. Jadi kepala sekolah harus tahu dari dapodik, dari apa, semua harus tahu. Dan itu sudah saya lakukan semua itu. Bahkan dulu Memang di saat, kepala sekolah tuh harus serba bisa Pak. iya, memang harus begitu. Memang harus begitu. Cuman bahasa Inggris yang nggak, belum bisa sampai situ. Saya aja masih belum bisa kok Pak. Masih belajar bahasa Itu Inggris bukan ujian, bahasa kita ya. ujian Google Master GMT itu masih gagal, saya belum ngulang, Ya, saya belum. gimana? Udah lulus belum Pak? Belum, masih Sertifikatnya. ngulang sampai tanggal 28 terakhir sebelum saya ujian karena waktunya kan bagi-bagi. Aduh, ayo. Ayo Ada diulang anu lagi nggak, Pak. Sayang itu. nggak yang apa namanya, catatan-catatan, siapa tahu saya bisa pelajari. Apa? Untuk Itu. Google. Iya, masalahnya ujian saya dulu waktu saya ambil sertifikasi Google itu beda ujiannya sama yang sekarang, Pak. Kalau kita dulu tuh masih praktik. Jadi dipraktikkan apa yang misalnya cara memindahkan file ke sini atau cara buka room gimana itu dipraktikkan gitu. Nah, kalau misalnya yang sekarang kan itu pakai pilihan ganda kan kalau nggak salah ya, pilihan ganda Banyak, kan. ada bilang ganda, ada menjodohkan, ada Nah, pilihan ganda ada menjodohkan, ada isi titik-titik, ada isi apa gitu kan. itu. Jadi beda 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 apa ya Pak ya? Beda bentuk soal kita dulu tuh. Zaman saya tuh 2019 saya tuh ikut Google Certified itu. Itulah lah kadaluarsa itu 3 tahun berlaku. 2019, maaf. 2019 saya PPG. Itu 2020. Nah, hampir akhir tapi 2021 akhir itu saya certified level 1, kemudian 2022 awal itu certified level 2. Nah, tapi udah mau yang level 1 udah mau kadaluarsa itu mau diperpanjang lagi. Belum Ya itu tahu kapan tapi dan Pak. lagi. Hmm. Iya, makanya itu juga mau latihan lagi. Nah Itu itu mau, pokoknya Bapak pelajari di itu aja di apa yang latihan yang soal-soal latihan itu yang ya di saya mau, aduh. saya itu mau ngejar yang sampai level terakhir mas saya itu. Kayak nggak Iya, tahu. inovator kan Pak. Iya maksud saya itu. Biar nggak tanggung-tanggung kayak kita di apa namanya kemarin di guru apa namanya pembatik kan Gimana? sampai Di pembatik sampai level 4 gitu ya. walaupun hasilnya juga ya begitu kan. Itu Pak ajak anak-anak siswa didiknya itu ikut Ki Hajar gitu Pak. Itu juga lumayan tuh. Untuk gurunya, sertifikat siswa-siswanya bisa nambah ningkatin mutu sekolah juga tuh Pak. Iya, Ki nah itu memang, Hajar gitu. nah, rancangan saya itu kan pemberdayaan akun rumah belajar itu maksud saya akun belajar ID itu Bukan memang belajar ID itu Pak ya. ya. Tapi memang banyak masalah yang harus dihadapi di lapangan. Ya, Enggak, dikit-dikit Pak, dikit. Alon-alon asal kelakon, bener nggak bahasa Jawanya tuh ya? benar, Bener nggak Pak? benar, benar. Pelan-pelan aja Pak. Maksudnya ya kalau mau semuanya pasti capek kan ya. Maksudnya mau satu waktu gitu. Tapi kalau Pak Widi mungkin pelan-pelan, pelan-pelan bisa lah. Pak Widi saya yakin hebat tuh udah bisa jadi kepala sekolah pun udah keren menurut saya. Terus yang penting Gitu. kalau bagi saya sih namanya semua kita berbuat baik semaksimal mungkin hasilnya. Betul. Betul. Yang penting usaha kita sudah maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah gitu ya Pak ya. Maksimal, kita berbuat baik maksimal, mau nggak perlu Mm-mm. pengakuan menurut saya. Betul. Tapi kalau pengakuan takutnya apa di akhirat nggak ada apa-apanya takutnya. Cuman Aduh. takutnya itulah. Sebenarnya saya itu malas menyampaikan hal-hal yang sifatnya udah dilakukan, takutnya apa nggak dapat pahala. Enggak kok Pak, kita niatnya kan untuk menginspirasi orang lain ya. Sama sih sebenarnya kayak saya gitu kan, kita nyampain materi tentang rumah belajar, tentang TIK gitu. Sebenarnya tuh ngerasa ini nih orang butuh apa enggak, tapi balik lagi sih sebenarnya kita berbagi kan, kita berbagi, niat kita berbagi dan kita pengen orang juga tahu nih
pengen dapat ilmu juga, ya niatnya insya Allah bukan untuk pamer gitu ya Pak ya. Iya memang ya. Mm-mm, Nah, saya ikut apapun sekarang udah mencari ridho Allah aja itu. bener. Allah ngatur. Iya, pokoknya balik lagi ke inna amalu binniyat gitu ya Pak ya. Benar saja. Benar. Aduh, saya di Islami nggak dipanggil ustazah Pak, saya dipanggil Miss. Belajar bahasa Inggris. Itu di Islam itu banyak anak murid saya itu. Banyak ya? Nah, Wah, dari mungkin SD yang Nenang, mm-mm. dari SD Sumarko, dari Ada SD yang dari bukan Dalil itu Kecamatan Bakung ya Pak ya? ya, dari zaman Tambakem. Ada tuh anak-anak ada di kelas 10 nih ada 3 orang, Ya, lebih 3 orang tuh dari Dalil gitu. itu murid saya itu banyak. Hmm, Murid saya kan saya inspirasi untuk saya fokuskan mondok sambil sekolah, bukan sekolah sambil mondok. iya benar. Saya fokuskan kalimatnya itu kalian mondok sambil sekolah. Makanya dulu ketika mereka jadi murid saya kasih iming-iming. Yang mau mondok dapat hadiah, yang mondok sambil sekolah gitu. Yang mau apa itu dapat hadiah, nilainya saya tambah gitu. Itu iming-iming saya untuk apa motivasi untuk Ya, mereka. Dan supaya alhamdulillah motivasi banyak ya. yang hafal Quran tuh. Mm-mm. Ya hafal Quran banyak yang eh, itu dan dunia dia walaupun bagaimanapun dunianya akan ikut gitu. Iya, insya Allah tuh pahalanya nyampai terus ke Bapak tuh, amal jariah. Saya motivasi begitu dan di sekolah saya terapkan itu tapi belum nyambung di sekolah yang sekarang. Pelan-pelan Pak, kan harus kenal lingkungannya dulu, ya kenal orangnya dulu gitu ya. Dan dari sholat Eh, duha aja belum nyambung gitu. Duha Pelan-pelan yang lah Pak. Ya, keberkahannya luar biasa. nanti bisa coach ke Bu Anis tuh lebih jelasnya lagi. Ibu ini Apa Pak? kita masuk room besar apa nunggu ibu Yuk, dulu? yuk kita ke room 25A Pak. Yuk, balik. Ini sudah teman-teman sudah gabung di sana beberapa. Ya gabung, oke lah. Iya, oke. Mohon maaf, Makasih ya Pak, makasih banyak. 25A Ya, baru 7. iya, join aja nanti biar teman-teman yang lain. Ya, udah selesai. Ya, Bapak Ibu. Enggak. Sampun, Bu. Udah ya. Iya, Sampun. Iya. Oke. Ini kan Pak Surya Alam kan nggak ada ya. Jadi yang besok untuk bertiga supervisi akademik, saya rubah aja ya ininya, susunannya. Iya, boleh, Bu. Saya Monggo. Iya, bikinin, Bu. Monggo nih, bikinin mawon kula. Nggih, grup monggo. baru nanti dibagi di ini deh, dibagi di apa? Grup WhatsApp. Iya, oke. Bagaimana pengalaman latihan coaching yang kedua, Bapak Ibu? Testimoni. Ya, alhamdulillah kayak kelihatannya lebih bagus lah. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Saya Iya. menghadapi Oke. master Semakin saya terbuka. jadi agak deg-degan, Bu. Oh, Pak Widi dengan siapa sih? Dengan Bu Ismi itu master saya, beliau. Jadi deg-degannya Oh, jantungnya kayak mau copot. waduh. Itu kebalikannya Yang Bu bikin deg-degan Anis. tuh apa? Saya muridnya Pak Widi itu. Yang bikin deg-degan tuh apanya, Pak Widi? Dari Beliau itu Bu kan memang Ismi. master saya, Bu. Master IT saya beliau itu. Jadi kita gimana gitu. Oh, gitu ya. Oke. Lalu apa yang Bapak Ibu dapat nih di latihan yang kedua? Dibanding yang pertama kan benar-benar pengalaman baru. Yang kedua bagaimana rasanya? Sudah mulai Bu, sudah mulai apa ya? Udah mulai sedikit-sedikit ada maju lah. Ya, ada Artinya ada batasannya sebagai coach dalam coaching itu udah agak sedikit tahu walaupun belum maksimal gitu. Walaupun hasilnya juga belum maksimal terus terang. Tahu bagaimana Pak maksudnya? Kalau tadi saya kan baca Bu, ada ngeprint. Sekarang printnya di rumah jadi nggak baca lagi jadi agak Oh, udah bisa ya. Bawa, cuma nggak kebaca. Oke. Apa artinya yang kedua ini lebih natural gitu? Iya, alhamdulillah lebih Bu. Supaya Udah lebih maju lah Bu dari pertama tadi. Oke. Nggak lebih Apalagi terarah. yang didapat? Lebih, Lebih terarah ya. dan lebih tersenyum semuanya, Bu. Dari wajah-wajahnya Oh, berbahagia. Oh ya. Oh, Iya, saya ini Pak kayaknya paling Umar, bahagia, silakan. Bu. Oh, Saya Pak ditemukan Asnan. dengan master terus Bu. Tadi Bu
Bu Master Yeni juga master, jadi deg-degan juga kita beliau orang. Wah, nanti kayaknya habis sesi coaching yang paling merasa peace itu Pak Widi ya. Jadi di coaching 2 hari berturut-turut lepas gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan keluar nanti Mudah-mudahan. awet muda gitu. Iya. Rambutnya Gimana nama Pak? putih. Iya, ya, rambut nama Pak putih. Hairul Asnan, pengalamannya gimana Pak Hairul Asnan? Pak Asnan. Baik, Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi di sesi latihan coaching yang kedua ini ya pertama lebih natural, yang kedua lebih mudah nangkapnya kata-kata kunci sehingga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu jadi lebih excited kita menanti jawaban gitu. Gitu. Jadi Menanti kemudian, jawaban. ya, Kayaknya yang deg-degan itu. tadi ya. Wah, Kemudian, pada deg-degan apa semua namanya, nih ternyata. ya jadi coach pun begitu, Bu. Kita dibuat bingung lagi oleh coach. Jadi tadi waktu jadi coach agak lancar saya bertanya Bu, karena sudah mudah dapat kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Yeni. Kemudian saat jadi coach malah bingung mau jawab apa, ya karena sudah ditangkap tuh. Lu maunya apa gitu. Terus mau Saya kira nggak itu, bisa Bu. ngeles lagi gitu ya? Ya, Bu. Udah nggak bisa ngeles. Iya. Bagus. Sudah ada, jadi ada one step ahead ya, rata-rata kayak gitu ya. Oke, ada lagi mau sharing pengalaman berbagi praktik baik, pengalaman baiknya selama coaching yang kedua? Ibu Tuti, gimana Bu Tuti? Ya, Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk yang kedua ini lebih terarah, Bu ya. Jadi karena kita sudah mendapatkan penjelasan lagi tambahan tadi, setelah break tadi, jadi ada pencerahan gitu, Bu. Lebih banyak pencerahannya lagi. Kemudian jadi kami lebih cepat nangkep, Bu. Jadi ketika Pak Umar tadi ini jadi coachnya, jadi saya ini udah cepat nangkep kata kuncinya tuh. Jadi bisa cepat langsung mencari membuat pertanyaannya gitu, Bu. Iya. Oke, bagus sekali ya. Kayaknya efek istirahat juga ngaruh ya, kayaknya. Pagi kan kayaknya Bapak Ibu masih cukup lelah gitu, sisa-sisa begadang semalam ya. Terus iya. pas Efek kopi, Bu. tadi mungkin, kenapa? Efek kopi. Oh, kopi. Bapak ngopi berapa gelas? Mabok kopi. Iya, jadi kayak seperti yang saya bilang, pengaruh kebugaran badan itu ngaruh di coaching, Bapak Ibu. Kalau lagi kurang ini ya, baterainya low bat itu ngaruh ke penangkapan juga. Gitu. Ada yang mau nambahin? Pak Musa, Pak Eri, silahkan. Sebelum kita foto bersama. Mangga. Monggo. Bisa terdengar, Bu? Ya. Oke. Terdengar. Soalnya agak nge-freeze di sini. Iya. Baik, Bu, pengalaman Pak Musa nge-freeze. untuk coaching yang kedua ini, Bu, lebih ini sih, Bu, lebih enjoy sedikit. Lebih enjoy. Kok sedikit, nggak banyak, Pak? Enjoy-nya nggak banyak. Kalau Enjoy-nya dikit doang. Banyak-banyak. Oh ya, Kalau di iya, Pak sesi Musa malu-malu. kalau di sesi pertama tadi, Bu, kita bingung, ini waktu 15 menit cukup panjang ini, bagaimana cara strategi untuk ininya, bilang kan kalau di sesi pertama. Kalau untuk yang kedua, Bu, seperti kekurangan waktu gitu, Bu. Mungkin ini kata kuncinya kemudian dibuat pertanyaan baru lagi, sehingga waktu 15 menit itu tidak terasa gitu, Bu. Tidak terasa. Mungkin itu, Bu, pengalaman untuk yang sesi kedua Yang ini. kedua Terima ya. kasih. Iya. Iya, baik, bagus sekali ya. Artinya kalau kita merasa waktu berlalu begitu cepat, artinya kita apa?
Kita Enjoy, Bu. enjoy. Iya. Iya. Enjoy, Kita Bu. enjoy and Menikmati. menikmati dan kita happy ya. Ih, Gitu. Baik. Ya, Pak Eri, silakan mau nambahin Pak Eri. Ya, siap Ibu. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini saya sudah merasakan ya, ternyata jika kita hadir ya penuh ya, saat melakukan coaching, maka diskusinya lebih mudah ya, lebih dapat. Jadi sudah merasakan langsung jika kita hadir penuh saat lakukan coaching, hasilnya tentu bisa lebih dari sebelumnya. Itu tambahan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Pak Umar udah balik belum nih, Pak Umar? Dari toilet katanya. Pak Umar dari toilet. Iya. Ibu Yani mau nambahin? Terima kasih, Bu. Jadi ternyata memang kalau melaksanakan coaching itu jam terbang mempengaruhi, Bu ya, sangat mempengaruhi. Sangat. Iya, sangat Karena ini mempengaruhi. keterampilan. Betul. Keterampilan nih. Ya, jadi lebih nyaman. Kata kunci yang didapat tinggal tulisnya juga lebih lancar, kemudian tinggal langsung bertanya lagi seperti itu. Lebih nyaman pokoknya Bu. Dan tapi jadi sebenarnya jadi akhirnya keluar permasalahan kita jadi seperti curhat juga Bu ya. Jadi setelah sesi ini jadi lebih lega karena ini kontekstual yang kita bahas Bu. Jadi oh iya jadi lebih lega juga seperti itu kita keluarnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Iya. Pak Umar, terakhir mau nambahin apa, Pak? Silakan, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah mendapatkan beberapa materi dan ilmu yang disampaikan Ibu tadi, itu lebih menguatkan kita untuk bisa memanfaatkan ilmu coaching ini untuk bisa membantu teman-teman supaya lebih kreatif, lebih terinovasi itu. Kadang-kadang kita kalau kita tidak tahu ilmunya, kadang-kadang ada faktor ketersinggung kan Bu, dengan kata-kata yang kita sampaikan. Gitu. Dengan kita hanya menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, mereka terbuka dengan sendirinya. Seolah ide-ide itu dari mereka itu. Iya, begitu Ibu. Makasih. Iya, makasih Pak Umar. Ya, itulah yang disebut pertanyaan berbobot. Gitu. The power of question. Berarti Pak Umar sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot dong ya? Wah, berarti Bapak Ibu, iya, saya apa ya namanya? Berbahagia ya mendengar testimoni Bapak Ibu semua. Lihat Bapak Ibu enjoy, lebih lega, lebih bahagia. Jadi saya ikutan bahagia gitu. Ya. Yang kecil. Dibuang Kak. Ada suaranya, tolong tolong suaranya. Ya, punten. Iya. Dan alhamdulillah ya proses pembelajaran berjalan sebelumnya dengan baik. Ibu, di sebelah itu ada pembelajaran TPA Bu di rumah saya ini. Jadi kadang mulai jam 4 sampai jam setengah 6. Tapi alhamdulillah ini mau selesai sudah. Ya. Oke. Alhamdulillah ya Pak. Ya, luar biasa barokallah Pak ya. Senang mendengarnya. Ya, ilmu dunia akhirat Bapak dapat. Mudah-mudahan kita semua yang di sini kecipratan, Pak. Amin, Bu. Akhirat nanti. Ya Rabbal alamin. Amin. Saya terutama nih kecipratan spiritual. Baik, iya Bapak Ibu. Apa namanya? Alhamdulillah ya di coaching latihan percakapan coaching yang kedua udah lebih nyaman. Artinya ini Bapak Ibu apa namanya? Selain Bapak Ibu presentnya udah lebih bagus, chemistry-nya udah lebih terjalin sama Bapak Ibu sekalian. Dan energi itu kan connected ya, iya nggak Pak Widi? Iya. Artinya seperti ketika tadi Pak Eri bilang bahwa dengan presence kita lebih gampang apa ya namanya? Lebih gampang di dalam mengajukan pertanyaan karena memang energi kita saling ini full. Full sehingga sehingga connected gitu. Nah, itu nanti
kalau Bapak Ibu semakin melatih, Bapak Ibu presence, coachingnya presence, nanti lebih gampang lagi, insya Allah. Gitu. Baik, dan ini coaching ini bisa nggak Bu, misalnya ini coaching ini bisa dikatakan terapi psikologis Bu? Misalnya, kayaknya ke kalau psikologisnya lebih banyak kayaknya. sebenarnya kalau yang terapi psikologis itu konseling, Pak. Maksudnya, Iya. karena ini agak Iya. mirip-mirip itu. Iya. Konselnya Sebenarnya itu, ya. kalau sebenarnya kalau menurut sejarahnya nih Pak, ya kebetulan saya kan kuliah di psikologi nih, kebetulan. Nah, coaching ini adalah salah satu bagian dari modifikasi perilaku di dunia psikologi. Gitu. Ya, kenapa memberi dampak psikologis yang bagus? Karena ketika coaching, orang juga punya kesempatan untuk curhat. Semua orang yang curhat dan didengerin, Pak Widi curhat, didengerin sama Ibu Ismi, Master IT. Bapak ngerasa enteng. Itu juga bisa salah satu yang Bapak bilang terapi psikologis sih. Iya. Lebih Ya. meneram Bu ya. Iya. Ya Psikologis, ya. bikin hati lebih tenang, bikin hati lebih plong gitu. Kayak Pak Musa ini juga kayaknya lebih lega, lebih plong ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya kan orang senang didengarkan gitu Pak. Ketika ada yang mendengarkan, beban kita terangkatlah sedikit. Terkurangi gitu. Bu. Iya, terkurangi. Dan dibagi. tapi kalau Pak Widi bilang begitu sih boleh-boleh aja sih. Bisa disebut sebagai terapi ya boleh aja lah. Sama-sama orang yang sehat gitu. Baik, dan ini bisa dipakai untuk anak-anak juga ya, Bapak Ibu. Coaching itu untuk semua manusia. Tapi anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi dua arah. 7 tahun kayaknya belum ya, belum. Mungkin kelas 5 mungkin ya? Kelas 5 ya. ya. Kelas 5. Iya. Tapi kalau di BK, bimbingan konseling, di mana anaknya bermasalah, nah itu konseling dulu. Kalau konselingnya udah selesai, baru coaching. Self coaching juga bisa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepengen meng-coaching diri sendiri, bisa lakukan self coaching. Kalau kami ada alat, ada tools-nya. Ada kayak fototerapi, kemudian ada tools yang lain. Misalnya saya lagi pengen self coaching nih, kayak sebenarnya saya nih kok ragu melulu mau melakukan sesuatu gitu. Langkah apa yang perlu saya lakukan? Nah, saya self coaching. Tapi ada satu syaratnya, harus jujur pada diri sendiri. Kita bisa bohong sama orang lain, tapi kalau sama diri sendiri nggak bisa bohong kan? Ya, betul. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Menarik sekali, self coaching luar biasa. bisa. Ya, bisa self coaching itu. Jadi kalau Pak Widi, anak-anak yang suka dikendalikan Bu di sekolah itu, kalau langsung di coaching tidak bisa Bu ya, harus tetap konseling dulu. Ya. Maksudnya konselingnya kadang kurang berfungsi. Oh, kurang berfungsi ya. Jadi yang melakukan konseling siapa? BK? Yang BK siapa, Pak? Ya, ada guru konseling, cuma sepertinya yang dikerja itu kadang-kadang untuk mengkonseling itu kurang gitu. Lebih banyak kepada sekolah yang ngambil langsung gitu. Oh, iya, ya itu gurunya mungkin perlu dibekali ilmu yang lebih banyak lagi kali, Pak. Tapi mau pensiun sudah. Udah mau pensiun. Oh, gitu ya. Nah, kalau anak-anak bermasalah itu memang harus diketahui dulu apa penyebabnya, ya kan? Tapi rata-rata faktor keluarga Bu. Kalau di tempat kami ini rata-rata broken home, orang tua pisah kan? Home ya. Dampaknya ke anak ya. Dampaknya ke anak. Ya itu perlu waktu itu Pak. Dan dikonseling dulu sampai 3-4 kali. Kalau anak sudah keluar dari rasa stresnya, baru nanti di coaching. Kadang-kadang anak-anak kayak gitu pinter-pinter tuh Pak.
Ya betul, kritis nah. kritis, tapi dia jadi rebel, Ya. jadi pemberontak karena dia sebenarnya dia protes sama lingkungan, tapi ya namanya anak-anak belum tahu gitu. Oke, Bapak Ibu kita ambil foto. Ya. Saya mau ambil foto, mau gaya kayak gimana? Saya Saya nggak bisa gaya ya. Saya nggak bisa gaya, jadi bingung kalau suruh foto, Bu. Nggak bisa Mau gaya kayak gimana nih, Bu Ismi? Tadi udah C ya, Mau sarangeo gini? Boleh sarangeo. Sarangeo, tapi saya nggak bisa sarangeo ya. Ini ya? Iya. Sebentar ya. Yang gini dulu, yang tangan kayak gini. Nanti habis itu gini ya. Tapi Ini. saya iya. nggak bisa ya. Sebentar. Saya print screen-nya mana? Sebentar ya. Saya cek dulu kacamatanya ini. Oh, print screen di sini. Punten. Ini saya laptopnya anak, jadi saya nggak begitu paham. Sebentar. Baik. Supaya kita coba. Gitu. Kenapa? Tahu itu kok tangannya gitu. Oke. Pak, Ini ya? Satu, dua. Enggak, saya kasih aba-aba. Ulang ya, ulang. 1, 2, 3. Oke. Saya nggak bisa gaya ya. Yang kayak gini. Dua. Ini. Dua ini Ibu apa? Tanda kayak gini loh. I love. Tanda hati tapi pada dua tangan. Gitu. Kayak gini. Sampai kepala ini, Bu. Iya, terapi kepala. Oke. Coba ya. 1, 2, sebentar. Saya kasih aba-aba. Berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Oke. Kok ada nggak senyum? Pak Eri nggak senyum? Ayo Pak Eri, senyum Pak Eri. Pak Umar mana? Pak Umar senyum dong. Coba sekarang senyum semua. Terserah mau gaya kayak apa. Tapi senyum ya. 1, 2, 3. Oh, sayanya malah 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, nanti saya sharing Bapak Ibu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita semua enjoy dan happy. Mari kita ucapkan bersama-sama hamdalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bu ilmunya dan juga Vero. Terima kasih banyak Sama-sama Bu, ilmunya sama-sama luar biasa. Jazakallah khairan. Sampai ketemu lagi besok. Iya. Besok jam 7 sampai jam 9. Nanti saya bikin groupingnya dan besok tentang supervisi akademik. Besok kita akan demo ya. Saya sebagai supervisornya, saya butuh 2 orang sebagai volunteer berdemo. Jadi nanti saya akan mengamati Bapak Ibu kemampuan coachingnya seperti apa. Nah, 1 orang berperan sebagai coach, 1 orang berperan sebagai coachee. Silahkan besok siapa yang mau. Cuman 10-15 menit lah. Gitu. Grup kecil, Bu? Grup kecil apa grup ini? Di 25A, di grup 25A. Saya demonya di grup ini. Setelah saya demo, nanti Bapak Ibu latihan sendiri bertiga. Jadi ada 2 grup yang bertiga, 1 grup berempat. Besok. Tapi latihannya asinkron. Saya nggak akan ngeliatin lagi. Gitu. Saya ngeliatinnya hari ini aja. Jadi besok Bapak Ibu bebas, nggak saya liatin. Cuma diupload ya di LMS. Diupload di LMS. Iya. Diupload. Yang diupload pas Bapak Ibu jadi observer. Gitu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu silakan beristirahat supaya besok presentnya bisa full. Terima kasih. Belum bisa istirahat, Ibu. Banyak yang harus dikerjakan. Oh, gitu ya. Banyak yang masih Coba dikerjakan. Santai dulu Pak, setengah jam atau 15 menit dengerin musik. Masalah dulu. Ojo dibanding-banding ke. Oh ya, ojo dibanding-banding ke. Oh, musik itu. Kalau saya suka musik instrumental, tapi Bapak Ibu sukanya musik apa? Dengerin barang 10 menit setelah sholat, itu bisa menurunkan tensi. Gitu. Baik, Bapak Ibu, selamat sore, selamat beristirahat, sampai ketemu besok.
Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you tomorrow. Bye-bye. Ya Bu. Bye. Pak Musani dengan Pak Izin. Johari, kita langsung Pak Musani. Izin live Bu, izin live. Pak Musani, Iya, Pak. saya laporan dulu ya, belum laporan saya. Belum laporan kepada Silvolik. Pak, kayaknya nggak sempat tuh Pak, kita kalau sekarang, soalnya Pak Musa ini juga maghrib ya di sana. Oh iya Iya. benar. Nanti mungkin Pak ya habis sisa sekalian. Iya, habis itu saja. Oh iya, siap. Oke. Oke, siap. Kita keluar dulu Pak berarti. Musa ini, Kira-kira Pak kalau Musa mau ini. tolong ya. Iya, Bu. Pak Musa ini jangan lupa videonya ya. Iya, sebentar. Saya pulang dulu dari sekolah. Masih di sekolah ini. Oke, siap-siap. Mana Pak? Hati-hati di jalan, Pak. Oke. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.